Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengomentari bentuk represif dari aparat ya, terhadap rencana dan kegiatan reuni silaturahim umat Islam dan juga rakyat Indonesia di 212 atau 2 Desember yang ternyata mereka tidak berkenan untuk mengizinkan kita melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu kita mengingatkan sebenarnya yang tidak suka terhadap kegiatan silaturahim dan ukhuwah memang adalah orang-orang yang zalim. Karena silaturahim ini atau bentuk memperkuat persatuan dan kesatuan adalah kewajiban, salah satu kewajiban syariat dari 7 pokok ajaran agama. Bahkan di samping itu adalah bagian dari pengamalan sila Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tetapi kenapa mereka tidak berkenan sementara acara-acara yang sifatnya tidak ada nuansa silaturahimnya kemudian diizinkan. Nah, inilah bentuk kezaliman yang perlu kita kritisi dan kita sampaikan. Ya, apalagi kalau mereka muslim begitu ya, perlu kita ingatkan ya bahwa perilaku zalim mereka itu akan mengundang bencana terutama bagi diri mereka pribadi walaupun katakanlah atas perintah atasan. Sebab di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22 Allah mengingatkan yang artinya maka apakah sekiranya kalian berpuasa kalian akan membuat kerusakan ya. Jadi di ayat ini maka apakah sekiranya kalian berpuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, artinya menimbulkan perpecah belahan dan melarang orang untuk bersilaturahim dan membuat kefasikan. Maksudnya apa? Mengadu domba. Nah, oleh karena itu kita ingatkan kepada para penguasa, wabil khusus para aparat ini, baik TNI maupun Polri, janganlah kalian lakukan itu. Sebab dalam ayat ini dijelaskan, ayat yang berikutnya, maka mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maksudnya keluhan kita nggak didengar. Matanya nggak bisa melihat kenyataan bahwa kita umat Islam melaksanakan silaturahim ini tidak membuat kerusakan, tidak berbuat anarkis. Jadi orang-orang yang seperti itu akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh saja menang di dunia ini dengan kekuasaan Anda, tetapi kalian nanti di akhir hayatnya akan dihinakan Allah. Ya, mereka tidak mendapat rahmat dan ridha Allah, bahkan mereka tidak mampu menghayati perintah-perintah firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting untuk diingatkan. Untuk yang akan datang kita meminta kepada aparat dan penguasa, kalau Anda tidak berbuat zalim atau bukan orang yang zalim, kenapa mesti takut dengan umat Islam yang ingin memperkuat silaturahim, memperkuat ukhuwah dan menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, sehingga Anda harus bertaubat. Para aparat keamanan kepolisian yang hanya menerima perintah atasan dengan represif kepada kita, memecah belah umat sehingga kemudian kita dicerai-beraikan, maka itu adalah bentuk kerusakan. Dan kalian akan dilaknat Allah di dunia dan di akhirat, kecuali Anda bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya seperti itu. Itulah pesan kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka. Kita tidak ingin bermusuhan, kita tidak ingin memusuhi, kita tidak ingin anarkis, kita juga tidak ingin melakukan kezaliman apapun. Tapi kalau kalian berbuat zalim, kewajiban kami mengingatkan dengan ayat ini. Ya, jangan mentang-mentang sedang berpuasa kemudian membuat kefasikan, mengatur pecah belahan dan memutuskan silaturahim. Jadi penghadangan ini bagian dari kezaliman karena memutuskan dan memecah belah kaum muslimin yang ingin menunjukkan sila persatuan Indonesia. Demikian pesan ini kita sampaikan, mudah-mudahan kalian, para aparat, para penguasa yang sedang berkuasa tidak lagi menunjukkan kesombongan kalian. Sekali lagi, kalau kalian bukan orang zalim, nggak perlu takut kepada kami, nggak perlu takut dengan umat Islam, nggak perlu takut dengan alumni 212. Insya Allah kami adalah orang-orang yang cinta damai, cinta persatuan dan kesatuan, bahkan kami cinta bangsa ini supaya tidak terjadi azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.